Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari Melisa dari kelas 2283A NIM 2220803026. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-government atau materi e-gov. Yang pertama yaitu pengertian e-gov, penggunaan teknologi informasi yang akan meningkatkan hubungan di antara pemerintah dengan pihak-pihak yang lainnya. Ataupun pengertian dari e-gov yang lainnya ialah sebuah kepentingan dari elektronik pemerintah atau yang dapat dikenal online pemerintah atau juga pemerintah transportasi. Tujuan e-gov yang pertama, pembentukan jaringan informasi dan transaksi, layanan publik yang tidak dibataskan waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat. 2. Pembentukan hubungan interaksi dengan dunia usaha. Yang ketiga, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik. Yang keempat, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Unsur-unsur pada definisi e-gov yaitu e-government diartikan sebagai alat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Objeknya yaitu layanan pemerintah. Jenis-jenis e-gov yaitu ada 4. Yang pertama, government to citizen atau G2C, government to business G2B, government to government G2G. Yang keempat, government to employees yaitu G2E. Fungsi e-gov yaitu meningkatkan mutu layanan publik dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, dan juga supaya dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Manfaat e-gov yang pertama untuk memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah kepada para stakeholder, terutama yaitu dalam hal-hal kinerja, efektivitas, serta efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Yang kedua, manfaat e-gov untuk meningkatkan transparansi, kontrol, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan juga interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan aktivitas sehari-hari. Ada keuntungan dan kerugian e-gov bagi rakyat, yaitu keuntungan e-gov bagi rakyat ada 3. Yang pertama, pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Yang kedua, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi dan yang mudah diperoleh. Kerugian e-gov bagi rakyat itu ada 3. Yang pertama, semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistematik pada e-gov. Misalnya kasus pembobalan situs KPU. Dan yang kedua, kurangnya interaksi atau komunikasi antar admin dengan masyarakat karena e-gov dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya. Yang ketiga, kelemahan utama tentang e-gov adalah kurangnya kesejahteraan dalam akses publik untuk keandalan internet, informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik. Ada 4 indikator keberhasilan e-gov, yaitu 1. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data. Yang kedua, ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah. Yang ketiga, ketersediaan aplikasi e-gov pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, ketersediaan aplikasi dialog di publik dan dalam rangka meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi email serta atau SMS ataupun juga telepon. Oke, itu saja.
yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.